Halo Bu Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak sehat. Gimana Pak Jaka sehat? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Tadi pagi Bu Eka menghubungi saya ya? Dan Iya terakhir Bapak saya tadi pembicaraan telepon. juga tadi telepon menyampaikan ingin bercerita kepada saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Eka ceritakan ke saya? Gini Pak, saya pengen curhat ya Pak ya. Kita Boleh. sama rekan guru ya Pak ya. Kan saya guru baru Pak di SMA Cicalengka ini. Saya guru baru, saya guru biologi, baru pindah dari Kabupaten Bogor. Nah, kemarin pada saat pindah kan kegiatan pembelajaran secara online ya Pak ya. Secara online otomatis dengan pembelajaran online itu merubah merubah pola pola belajar siswa di kelas ya. Nah, pada saat sekarang sudah 1 tahun kurang lebih siswa kembali belajar di kelas gitu ya Pak ya. Saya merasakan kok ada penurunan motivasi gitu dari siswa. Jadi minat belajar siswa itu kok rendah gitu ya. Nah, sedangkan saya sebagai guru biologi ini saya juga mengajar lintas minat biologi Pak di kelas IPS gitu. Jadi saya merasakan kok ada perbedaan yang luar biasa antara minat belajar siswa IPA dengan siswa IPS seperti itu Bapak. Oh, jadi minat ya, minat belajar siswa yang menurun ya Iya, sekarang. Iya. iya. Jadi apa yang Bu Eka harapkan dari pembicaraan kali ini? Ya, saya dengan sharing gini ke Bapak ya bercerita, mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya gitu menemukan solusi supaya siswa itu kembali minat belajarnya tinggi walaupun emang siswa tersebut bukan uh, apa ya istilahnya bukan program IPA gitu, tapi Iya. minat belajar biologinya tetap masih ada seperti itu Pak. Iya, karena memang setelah pandemi COVID itu ya, kenapa karakter siswa itu sangat berbeda-beda ya. Seperti apa tadi Iya. kan minatnya juga berbeda, dan bakat juga berbeda. Menurut Bu Eka sendiri, apa yang membuat motivasi atau minat belajar siswa rendah, terutama pada saat pelajarannya Bu Eka? Kalau saya lihat-lihat gitu ya Pak ya, saya ingat-ingat kembali pada saat saya di kelas gitu ya melaksanakan pembelajaran. Di sini mungkin banyak siapa ya, banyak hal yang mengakibatkan minat siswa itu jadi menurun ya. Yang pertama mungkin siswa merasa kalau siswa itu dipaksa. Jadi anak IP dipaksa untuk mengikuti pelajaran biologi dan sebenarnya mereka itu kan bukan ya gitu ya. Nah, atau mungkin di sini mereka bosen, jadi siswa bosen karena bisa saja secara tidak saya sadari model pembelajaran yang mungkin cocok di kelas IPA ternyata tidak cocok di kelas IPS seperti itu. Nah, atau mungkin lagi dari segi ya media belajarnya, kemudian apa hal-hal yang banyak tidak disukai gitu ya. Nah ini makanya saya ingin sharing dengan Bapak supaya kita atau saya pribadi bisa menemukan solusi yang baik gitu, Pak untuk permasalahan tersebut. Ya, di situ ya, jadi suatu paksaan yang ada di dalam diri siswa. Jadi kalau udah ketemu paksaan jatuhnya seperti itu. Dengan mengetahui salah satu penyebab itu, kesempatan apa yang Ibu Eka miliki sekarang ini? Saya kira. Saya sih melihat kemarin ya Pak, ternyata emang kita sebagai guru itu harus selain dari memperhatikan ya model pembelajaran, kita juga harus melihat ya minat dan bakat dari siswa itu seperti apa gitu ya, supaya mereka tidak merasa dipaksa untuk belajar, tetapi kita sebagai guru berarti untuk memberi kepuasan terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, di sini mungkin saya mencoba dari sedini mungkin itu melihat atau mencari model pembelajaran yang cocok untuk materi-materi biologi saya yang sekiranya dengan kegiatan pembelajaran yang tepat itu bisa meningkatkan minat dan bakat siswa. Seperti itu, Bapak. Nah, berkaitan dengan permasalahan yang Ibu alami sendiri, apakah hanya model pembelajaran saja yang dapat menghambat minat dan bakat siswa itu? Uh,
Tidak sih Pak, sebenarnya tidak hanya model pembelajaran ya, tapi di sini kita mungkin bisa lihat dari intern siswanya ya Pak ya, dari Iya. apa yang mereka rasakan. Bisa saja emang walaupun gurunya sudah menggunakan model pembelajaran yang baik, tetapi kalau siswanya merasa tidak suka dengan pelajaran biologinya atau mungkin tidak suka dengan gurunya, ini juga bisa menjadi permasalahan yang lumayan besar gitu ya Iya. untuk anak tersebut seperti itu. Ya, betul ya. Ya, Setelah Ibu Eka ini mengidentifikasi permasalahan, kira-kira apa solusi yang bisa diterapkan oleh Bu Eka? ya di sini solusi ya Pak ya. Nah, sebenarnya gini ya Pak ya. Jadi selain dari tadi yang saya sebutkan, saya ingin mencari model pembelajaran yang tepat gitu ya. Kemudian saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian mempersiapkan bahan ajar yang bagus gitu ya untuk menarik minat siswa belajar di pelajaran saya karena untuk pelajaran biologi kan banyak gambar ya Pak ya, banyak Iya. materi-materi yang relatif abstrak sehingga pada saat kita hanya menjelaskan secara teoritik saja gitu ya, itu menjadi hal yang membosankan gitu pada pembelajaran. Makanya mungkin dengan saya merubah model pembelajaran yang dilengkapi dengan media pembelajaran ataupun peraga, setidaknya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas seperti itu, Bapak. Ya, jadi seperti apa yang tadi solusi yang diberikan tadi itu sudah sangat bagus ya Bu Eka ya. Karena memang media, mungkin media dan model serta alat itu harus diterapkan juga di dalam suatu proses pembelajaran di dalamnya. Nah, solusi paling bagus menurut saya dan paling baik yang bisa diterapkan nanti di dalamnya. Dari apa yang tadi sudah mereka identifikasi dari Kak Poli, kira-kira sekarang apa rencana biasa untuk menyelesaikan masalah itu? Ya. Jadi sebagai guru ya, saya pribadi kan hanya menuntun ya Pak ya. Kita kan tugasnya hanya menuntun tumbuh kembang dari murid kita gitu ya, menebalkan pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah siswa miliki sebelumnya. Di sini sehingga pengetahuan-pengetahuan yang kemarin sempat terhambat pada saat COVID melanda itu bisa kembali gas Iya, ya. betul. Pertama kan pembelajaran biologi itu adalah mempelajari dirinya dan lingkungannya. Seperti itu. Jadi kita di sini menghilangkan hal-hal negatif ya yang melekat pada siswa bahwa pembelajaran menyenangkan. Kita harus munculkan bahwa pembelajaran biologi itu menyenangkan. Hmm. Di sini saya sedang mempelajari Pak pembelajaran diferensiasi ya. Saya sedang mempelajari pembelajaran diferensiasi di mana mungkin kita di sini sebagai guru harus memperhatikan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa ya. Selain itu juga kita juga harus melihat apa ya itu kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang apa yang diharapkan gitu ya oleh siswa ini. Karena di sini kan kalau dilihat dari 3 aspek ya Pak, di sini ada kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan skill yang dimiliki oleh siswa tersebut itu menjadi pendukung yang luar biasa apa ya tinggi untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran gitu ya. Nah, selain itu juga saya akan melakukan pendekatan mungkin Pak, secara persuasif ya ke anak, secara psikologi lah ya, bagaimana memunculkan rasa sosial emosional gitu ya Iya. terhadap apa pribadi dari siswa tersebut sehingga merasa nyaman gitu ya belajar dengan saya di mata pelajaran biologi gitu supaya terbentuk karakter profil pelajar Pancasila yang baik terhadap siswa tersebut tentu Bapak. Jadi saya sebagai apa ya penuntun aja mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu menjadi hal yang baik untuk tercapainya dari tujuan pembelajaran. Iya. Bagus tuh Bu Eka. Memang seperti apa yang Bu Eka tadi sampaikan bahwasanya seorang guru tuh hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya peserta didik. Pengetahuan yang sudah tipis kita tebalkan kembali. Nah, tadi juga sudah sempat dibicarakan juga berkaitan dengan pembelajaran berintegrasi. Betul, rencana Ibu itu sangat baik karena pembelajaran integrasi itu adalah
mengetahui kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Dan tadi juga Bu Eka sudah merencanakan lagi berkaitan dengan 5 kompetensi emosional ya. Ya, Yang sebenarnya Bapak. itu udah rencana yang sangat bagus, rencana yang sangat brilian, ide yang sangat bagus. Semoga mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama bergajar berkaitan dengan permasalahan yaitu motivasi, minat, dan bakat siswa. Semoga apa yang kita lakukan, yang dilakukan mereka juga hasilnya sangat baik. Nah, kira-kira dari apa yang tadi eh, kita obrolkan tadi atau yang Bu Eka tadi rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Nur Eka akan lakukan berkaitan dengan langkah-langkah selanjutnya? Di sini mungkin tadi yang karena saya bilang ke Pak Jaka, saya sedang mempelajari proses pembelajaran diferensiasi itu yang saya akan perdalam, Pak. Saya akan perdalam tentang proses pembelajaran diferensiasi ini yang berusaha untuk mengakomodir kebutuhan dari murid gitu ya, Pak ya. Di sini saya akan memfasilitasi ya sesuai dengan kebutuhan dan bakat serta minat yang dimiliki siswa karena saya tahu, saya sadar bahwa siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya. Di sini kita diberi apa ya kemampuan untuk bisa berperilaku yang memuaskan ya, yang memuaskan kebutuhan dari anak tersebut. Nah, ini tentunya pada pembelajaran diferensiasi ini ada tindakan yang masuk akal yang harus saya lakukan ya. Di Iya. sini karena apa ya uh, pembelajaran yang tidak memuaskan siswa sehingga siswa tidak merasa tertekan ya tidak merasa dipaksa untuk memahami atau untuk merasa senang belajar dengan kita gitu ya jadi mereka tidak merasa dipilah-pilah kalau saya pintar saya kurang pintar gitu tetapi kalau misalkan kita bisa melihat dari kebutuhan belajarnya dari belajar yang masing-masing siswa miliki setidaknya kebutuhan dari anak itu terpenuhi dan secara tidak langsung rasa apa ya rasa yang dimiliki oleh anak untuk butuh belajar biologi juga meningkat gitu. Jadi saya rasa hal yang saya lakukan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas seperti itu, Bapak. Mantap mereka. Nah, itu yang tadi yang bisa Ibu komitmen apa yang tadi Ibu komitmen, apa yang Ibu lakukan pasti hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik, terutama ya seperti apa yang tadi Bu Eka sampaikan bahwasanya saya juga sama masih belajar berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Semoga dengan kita mengetahui apa yang Bu Eka tadi sampaikan berkaitan dengan kebutuhan murid dapat meningkatkan minat, kemudian bakat siswa juga dalam proses pembelajaran. Pembelajaran. Iya. Iya, Semoga apa motivasinya yang meningkat ya, Pak iya ya. semakin meningkat tadi betul. Jadi semoga apa yang Ibu lakukan tadi bisa diterapkan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan tepat dan bisa dilakukan dengan uh, suatu hal yang mendapatkan suatu hasil. Begitu Bu Eka ya. Amin, Bapak. Oke, Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya ya. Mudah-mudahan saya selalu bisa belajar lebih baik lagi ya, menjadi pribadi yang baik, menjadi guru yang bisa memberikan contoh yang baik untuk murid-murid saya ke depan. Ya, mudah-mudahan apa ya ilmu yang saya dapat dari Bapak juga bermanfaat untuk kita ya. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama Ibu, semoga sukses untuk Amin, penelitian pelatihan Bapak. doa. Salam sukses untuk kita semua, Bapak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.